Hah? Captain America pernah ngelawan Red Guardians? Yang benar. Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Film Black Widow masih tayang di bioskop Indonesia dan ada hal menarik untuk kita bahas dari film ini. Adalah fakta tentang Red Guardian yang katanya pernah bertarung ngelawan Captain America di masa lalu. Bener nggak nih, rumor atau fakta? Kita bakal bahas nih di sini. So welcome to Breakdown Channel Universe, bareng gue Rian, langsung kita bahas topik kita kali ini. Di film Black Widow, Alexei Shostakov adalah salah satu karakter yang backstory-nya cukup banyak dieksplor. Karena dia sering banget nyeritain masa lalunya. Dan ada satu cerita di mana dia bilang kalau saat dia masih menjalankan tugasnya sebagai Red Guardians, dia pernah berhadapan dengan Captain America. Nah, cerita ini memang seperti mengada-ngada ya, dan sulit banget untuk dipercaya. Apalagi faktanya, Steve Rogers selama 66 tahun membeku di Laut Antartika dari tahun 1945 sampai tahun 2011. Ditambah lagi, Alexei sendiri diceritakan baru aktif menjadi Red Guardians pas masa Perang Dingin dan diceritakan berkonflik sama Captain America di sekitar tahun 1983 dan 1984. Dimana itu adalah tahun-tahun yang dilewatin sama Captain America pas dia masih terjebak di es. So, dari sini tentunya mustahil untuk mereka buat berantem, apalagi ketemu seperti yang diceritain sama si Alexei. Tapi apakah berarti Red Guardian berbohong soal cerita ini? Tentu saja tidak, gue punya teorinya. Nah, ini belum tentu karena di salah satu interviewnya, David Harbour, pemeran dari Red Guardian, bilang kalau cerita pertemuan Captain America dan Red Guardian benar terjadi 100%. Nah, dari jawaban David ini bisa dibilang ada kemungkinan kalau Red Guardian emang pernah bertemu dengan Captain America di masa lalu. Tapi David sepertinya nggak tahu detail seperti apa lanjutan pertemuan mereka di MCU. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat beberapa storyline, ada beberapa possibility yang bisa membuat cerita Red Guardian ini menjadi benar. Tapi Red Guardian ini ngelawan sosok lain di balik Captain America selain Steve Rogers. Seperti sosok Isaiah Bradley, Super Soldier, dan Black Captain America pertama. Nah, kalau kita ngelihat sejarah dari Isaiah yang cuma aktif pas masa Perang Korea yang berlangsung di tahun 1950 sampai 1953, tentunya mustahil bagi Isaiah untuk jadi Captain America yang ketemu sama Red Guardian. Karena menurut cerita Alexei, dia sendiri baru ketemu sama Captain America di tahun 1983 dan 84. Selain itu, Red Guardian pernah dijadikan bahan propaganda sama Uni Soviet sebagai champion dari Uni Soviet dan rival abadi dari Captain America di masa Perang Dingin. Ini harusnya ngebuat pemerintah Amerika mempublikasikan sosok Captain America di zaman itu sebagai counter narasi dari propaganda Uni Soviet dengan menjadikan Captain America ini sebagai championnya juga. Tapi kita tahu pemerintah Amerika menghapus sejarah Isaiah sebagai Captain America dan menjadikan dia sebagai objek eksperimen super serum selama 30 tahun. Ini ngebuat Isaiah agak mustahil nih buat ketemu sama Red Guardian di tahun 80-an karena kondisi Isaiah udah nggak megang lagi title Captain America. Apalagi di tahun-tahun itu, Isaiah juga lagi diceritakan kabur setelah dibantu perawatnya untuk memasukkan kematian Isaiah, yang membuat Isaiah akhirnya bisa keluar dan hidup bersembunyi di Baltimore. Di sisi lain, kalau kita ngelihat ke komik, sebenarnya ada beberapa karakter yang diceritakan jadi suksesor dari Captain America setelah dia hilang bertahun-tahun. Dimana mungkin aja beberapa karakter ini diadaptasi sama Marvel sebagai sosok Captain America yang dimaksud sama Alexei di ceritanya. Dimulai dari karakter William Neslen, pejuang kemerdekaan dengan julukan Spirit of 76. Juga ada Jeffrey Mace, vigilante dengan julukan The Patriot. Juga ada William Burnside, fans fanatik dari Captain America yang akhirnya jadi psikopat dan berusaha buat ngancurin pemerintah Amerika. Dan juga ada Roscoe Simmons, suksesor dari Captain America setelah Steve Rogers ngebuang identitas hero-nya dan menjadi nomad. Dimana di MCU, karakter ini sempat ditis di film Avengers Endgame lewat Steve Rogers yang memakai baju tentara bertuliskan Roscoe pas dia lagi ada di Camp Lehigh di tahun 1970. Nah, karena di komik Roscoe punya backstory sebagai Captain America dan muncul sebagai Easter eggs di MCU, ini bisa jadi tanda kalau Roscoe mungkin aja adalah salah satu tentara yang ditugaskan sama SSR sebagai pengganti Captain America dan sosok yang ngelawan Red Guardian di tahun 80-an. Nah, tapi ada satu lagi nih karakter yang mungkin jadi sosok Captain America yang dilawan sama Red Guardian, yaitu Steve Rogers sendiri. Kok bisa? Tepatnya Steve Rogers yang bertime travel di ending film Avengers Endgame.
Dimana sesuai dengan yang dibilang sama scriptwriter dari film Avengers Endgame, Steve Rogers sendiri bertime travel ke tahun 1940-an supaya dia bisa hidup damai bersama Peggy Carter. Nah, dari tahun ini, Steve bisa saja akan mengulang perannya sebagai Kapten Amerika selagi versi originalnya masih terjebak di es. Dimana Steve mungkin bakal melakukan aksinya secara rahasia selagi hidup bersama Peggy Carter di timeline utama MCU. Dan salah satu misi yang mungkin dijalanin sama Steve sepertinya berkaitan dengan kode nuklir yang diceritakan sama Alexei, yang akhirnya ngebuat Kapten Amerika berkonflik sama Red Guardian untuk ngerebutin kode nuklir, dimana kode nuklir ini bisa jadi bakal digunain sama pihak Uni Soviet buat memicu perang dengan Amerika. Tapi karena di sini Steve melakukan operasinya secara rahasia dan tanpa diketahui, hasilnya pertarungan Red Guardian dan Kapten Amerika akhirnya cuma jadi rumor aja karena cuma mereka berdua yang tahu soal ini. Nah, dari sini kita bisa dapat penjelasan kenapa Steve Rogers yang teaming up sama Natasha di Avengers gak tahu sama sekali soal Red Guardian dan pertarungan ini. Karena memang dia belum ngelakuin pertarungan itu, dimana dia baru akan melakukannya nanti setelah dia time travel ke masa lalu dan terjadilah Captain America versus Red Guardian. Nah, Chris Evans dikabarkan bakal di-cast lagi sama Marvel Studios buat project film Captain America yang akan datang. Nah, cerita perjalanan Steve Rogers di masa persembunyian ini tentunya potensial buat diangkat sebagai salah satu storyline dari project film Captain America berikutnya. Walaupun sebenarnya lebih menarik ya kalau misalnya ngebahas soal masa depannya si Steve Rogers. Ya, kita lihat aja nanti, ini juga masih rumor, belum tentu juga benar sebenarnya. Nah, atau kemungkinan besar cerita Red Guardian ini semuanya adalah propaganda aja yang dibuat sama Uni Soviet untuk nutupin misi rahasia yang dijalanin sama Red Guardian. Nah, kalau kita ingat film Ant-Man and the Wasp, di film itu kita diceritakan sama Hank Pym dan Janet Van Dyne yang berusaha nge-stop misil nuklir dari Uni Soviet yang dibajak dan ditembak ke Amerika sama separatis Rusia di tahun 1987. Dimana insiden itu sebenarnya bisa aja terjadi karena di tahun-tahun sebelumnya Uni Soviet udah mulai nggak stabil ngurus teknologi nuklirnya, terutama sejak insiden kebocoran nuklir di Chernobyl. Karena Uni Soviet sepertinya nggak mau teknologinya membuat bencana lagi dan disalahgunakan. Ini akhirnya membuat pemerintah mendugaskan Red Guardian buat mengamankan aset nuklir Uni Soviet, yang salah satunya adalah kode nuklir yang diceritakan sama si Alexei. Dan Uni Soviet nggak mau dunia tahu soal aset nuklir mereka. Akhirnya, mereka membuat cerita propaganda tentang pertarungan Kapten Amerika dan Red Guardian sebagai kamuflase supaya negara-negara di dunia bisa teralihkan dan gak tahu di mana Red Guardian mengamankan aset nuklir Uni Soviet itu. Selain itu, bisa juga cerita propaganda ini sebenarnya cuma dijadiin Uni Soviet untuk ngebohongin dan nyemangatin Red Guardian supaya dia mau bekerja untuk mereka. Padahal, Kapten Amerika yang dilawan sama Red Guardian dalam misinya itu bisa aja cuma istilah yang digunakan oleh Uni Soviet untuk menggambarkan musuh besar yang bakal dia lawan. Atau bahkan, agen mereka sendirilah yang menjadi Kapten Amerika dan melawan si Alexei. Dan bukan nge-refer kepada sosok Kapten Amerika di MCU yang adalah Steve Rogers. Tapi balik lagi, ini cuma teori aja loh. Emang enak nih ngisi-ngisi plot hole kayak gini. Bisa diisi sama teori-teori yang asik kayak gini. Nah, kalau kalian punya teori sendiri tentang plot hole ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini buat konten diskusi menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Jangan lupa juga follow akun sosial media lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the multiverse.